Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan secara khusus kita akan membahas sebuah tema, yaitu di mana letak hebatnya seorang pemimpin. Dan inilah tema yang akan kita bahas Bapak Ibu, di mana tema ini berkaitan dengan apa yang namanya kepemimpinan. Mari kita akan melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Bapak Ibu, Musa adalah seorang pemimpin besar di zaman Perjanjian Lama. Musa dipanggil, Musa dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Musa adalah seorang pemimpin yang ditugaskan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Kepemimpinan Musa ini bukanlah kepemimpinan yang sangat mudah Bapak Ibu. Ia menghadapi bangsa yang benar-benar tidak mudah untuk diatur. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang mudah mengeluh, dan Musa memimpin bangsa ini bukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun atau 3 tahun, bahkan 5 tahun. Musa memimpin bangsa ini selama kurang lebih 40 tahun Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan betapa Musa ini memimpin bangsa ini luar biasa dan tidaklah mudah menghadapi tantangan demi tantangan pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Bapak Ibu, Musa bukan hanya menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk yang datang dari Tuhan untuk bangsa Israel, tetapi Musa juga menjadi seorang hakim yang berfungsi mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara umat pada waktu itu. Anda bisa bayangkan firman Tuhan dengan jelas memberikan sebuah catatan bagaimana Musa memimpin bangsa itu dan juga mengadili perkara-perkara bangsa itu dari pagi hingga sampai petang. Dan ini sungguh sangat melelahkan, dan tugas ini memang sangat berat, harus dipikul oleh seorang pemimpin yang bernama Musa. Itu sebabnya Yitro sang mertua, ia sangat prihatin melihat akan menantunya, dan Yitro memberikan masukan nasihat kepada Musa agar Musa mendelegasikan beberapa tugas-tugas ini kepada orang-orang di bawahnya, supaya Musa menjadi pemimpin yang jauh lebih efektif. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab mencatat Musa mendengarkan apa yang menjadi perkataan sang mertuanya, yaitu Yitro, dan ia melakukannya. Saudara, dengar baik-baik. Kehebatan seorang pemimpin bukan diukur dari kehebatan apa yang namanya kemampuannya. Memang kemampuan itu sangat penting. Namun yang menjadi tolok ukur kehebatan seorang pemimpin bukan diukur dari kemampuannya saja. Artinya kemampuan seorang pemimpin bukanlah satu-satunya tolok ukur menjadikan seorang pemimpin itu menjadi pemimpin yang hebat. Tetapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mau mendengar. Itulah hebatnya seorang pemimpin. Saudara, seorang yang bernama Ernest Miller Hemingway, dia seorang pengarang dan seorang jurnalis asal Amerika Serikat.
Dia juga pernah menjadi seorang pemenang Nobel Prize tahun 1954. Dia pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu. When people talk, listen completely. Most people never listen. Artinya Bapak Ibu, kalau orang bicara, dengarlah dengan baik. Dan kebanyakan orang tidak pernah mau mendengar. Bapak Ibu, bukanlah ini yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang. Ada banyak orang-orang yang menjadi pemimpin, tetapi sangat sulit untuk belajar mendengar. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan nasihat, masukan, kritikan, saran. Dan ini akan membawa dirinya menjadi pemimpin yang jauh lebih maksimal dalam hidupnya. Ketika kita tidak mau mendengarkan Bapak Ibu, maka sebenarnya kita sudah melewatkan banyak hal yang akan menjadikan kita pemimpin yang jauh lebih baik. Itu sebabnya ada sebuah kata-kata bijak yang sungguh luar biasa. Mari kita dengarkan kata-kata bijak ini. Great leaders are usually great listeners. Bagaimana seorang pemimpin yang besar adalah seorang pemimpin yang mau menjadi pendengar. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar, ingat, belajarlah punya jiwa yang besar. Yaitu salah satunya kita harus menjadi pendengar yang baik. Mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan masukan, mau mendengarkan apa yang namanya kritikan atau saran. Dan inilah yang akan menjadikan kita menjadi pemimpin yang maksimal di hari ke depan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari biarlah renungan ini kembali memotivasi kita dan kembali menyadarkan kita bahwa seorang pemimpin itu akan menjadi hebat, akan menjadi lebih besar, akan menjadi lebih maksimal di dalam kepemimpinannya jika ia mau belajar mendengar. Ingat Bapak Ibu, hebatnya seorang pemimpin bukan diukur dari hebatnya kemampuannya, tetapi hebatnya seorang pemimpin adalah ketika ia mau belajar untuk mendengar. Mari milikilah telinga untuk dengar-dengaran apa yang namanya nasihat. Dan itulah kunci keberhasilan dan kunci bagaimana Anda akan menjadi pemimpin yang lebih maksimal di dalam kepemimpinanmu. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita. Shalom.